kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Kami undang saudara boleh bangkit berdiri. Mari menyembah Tuhan kita. Mari buka hatimu dan sembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Mari katakan dengan iman, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja bagi kami. Berdaulat atas hidupku, Ku berserah penuh. Mari lebih lagi katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Mari pagi ini kita menyembah Allah yang luar biasa. Amin, amin. berdaulat atas hidupku, Ku berserah penuh. Mari tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami Bapa. Engkaulah Yes Lord. Amin. berdaulat atas hidupku, ku berserah Penuh. Mari lebih lagi katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja kami Bapa. Engkaulah Raja, Amin. berdaulat atas hidupku, Ku Mari sekali lagi katakan dengan imanmu, katakan Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan berdaulat, berdaulat atas hidupku. serah penuh. Haleluya. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Allah yang luar biasa atas setiap kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Umat yang percaya sama-sama pagi hari ini katakan
Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Yang percaya boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Percaya bahwa Allah hadir di tempat kita. Amin. Lebih lagi katakan amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari bersama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Mari bersama katakan, Hanya Kau milikku di surga. amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Mari lebih lagi katakan dengan iman. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Haleluya. Ya Allah, sumber kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Yes, Lord Jesus. Bersama katakan, tak Ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. sumber. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Selamanya. Katakan selamanya. 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 Yes. Woo. Haleluya. Kita percaya saudara bahwa Allah kita adalah sumber dari segala sumber. Dia adalah kekuatan bagi setiap kita. Yang setuju kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Dia lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya.
dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Lebih Dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam skala perkara. haleluya. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. haleluya, Haleluya. amin. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, mari bersama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat Katakan melawan? kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, Haleluya. amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, Haleluya. amin. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita adalah orang-orang lebih dari pemenang. Amin. Bersama katakan, kita lebih dari pemenang. Lebih dari Sama-sama katakan, pemenang. kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Mana suaranya? pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Sama-sama katakan, pemenang. jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, Haleluya. amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, Haleluya. amin. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, Haleluya. amin. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita Lebih dari pemenang. katakan saya lebih dari pemenang. Woo! Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang pemenang. Saya mau lihat lambaian tangan saudara, orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Amin.
Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bersama katakan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Amin. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Amin. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mukjizat. Kami undang saudara boleh bangkit berdiri. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Katakan ada mukjizat. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Kami menang bersama dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tidak sendiri. Engkau tidak membiarkan, Engkau tidak meninggalkan, tapi Engkau menyertai. Itu adalah janji-Mu ya Tuhan. Sebab itu dengan teguh berdiri dalam kebenaran, dalam iman, kami mau berkata ya Tuhan, bersama dengan Yesus Kristus, kami menang. Sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami membuka hati kami siap untuk taburan kebenaran yang memerdekakan setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Sebelum duduk, tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan? Dengan senang hati kita datang beribadah. Ini hari perayaan ketika kita sama-sama umat tebusan Tuhan berkumpul. Ini hari perkenanan, ini hari keselamatan, dan ini hari yang Tuhan jadikan untuk kita bersukacita. Yang setuju katakan amin. Nah, seperti yang kita ketahui, sudah
Hampir 2 tahun ini kita masuk dalam masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang sukar, masa-masa yang penuh dengan tantangan, masa-masa penuh dengan penyesuaian. Justru di masa-masa seperti ini, masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, kita semua berjuang dan kita dijadikan pejuang-pejuang di dalam kehidupan ini. Nah, tema hari ini saya mau berbicara tentang berjuang. Karena bukan sekedar berusaha, melainkan kita harus sekuat tenaga dan dengan sepenuh hati. Dan berjuang adalah melalui banyak kesulitan, melalui banyak resiko. Dan mau tidak mau kita harus berjuang karena sepanjang jalan kehidupan kita, di situ kita menjumpai perjuangan-perjuangan. Berjuang untuk sehat dan sembuh. Hari-hari ini yang menjadi berita utama yang terus-menerus. Supaya bangsa ini juga sembuh, bangsa ini sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Juga berjuang untuk masalah ekonomi, finansial. Berjuang kita untuk yang sekolah, untuk ujian, yang di kuliah, untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, bahkan untuk calon-calon karyawan juga berjuang dalam seleksi menjadi calon karyawan, bahkan seleksinya ketat-ketat sekali. Jadi di sepanjang kehidupan kita berjuang. Kita berjuang untuk pengembangan diri. Kita berjuang untuk menjadi lebih baik, lebih sabar, bisa mengampuni. Karena itu nggak datang sendirinya. Kita harus praktek untuk mengampuni, untuk lebih sabar. Berjuang untuk tetap jujur. Di tengah-tengah kebohongan di mana-mana. Apalagi di kantor yang korup. Berjuang untuk jujur. Gak gampang, gak mudah. Dalam pernikahan kita berjuang untuk keutuhan, keharmonisan rumah tangga. Karena meskipun kita sudah menjalani kehidupan lebih dari 10 tahun, ternyata di sepanjang perjalanan itu ada hal-hal yang berbeda, sikap, keputusan, dan perilaku yang berbeda. Jadi kita berjuang supaya tetap utuh, supaya tetap harmonis. Belum ketika kita dikaruniakan anak, kita berjuang untuk mendidik dan membesarkan anak kita. Amin. Untuk sekolahnya. Dan sekarang ini sekolah di rumah kan. Orang tua yang tadi udah santai-santai jadi ikut belajar sama anaknya. Jadi ada banyak tugas. Jadi mestinya diserahkan ke sekolah, sekarang diambil. Jadi ditemenin, menyita waktu, menyita kesenangan, semuanya. Itu ada perjuangan di dalamnya. Dan berjuang untuk hidup menjadi berguna, berjuang untuk memberi arti, belum lagi berjuang untuk memberi nilai, bukan saja kepada generasi kita, tapi generasi di bawah kita, juga generasi di atas kita. Kalau kita yang masih punya orang tua, kita harus terus hormat, tunduk, mengasihi mereka. Dengan sesama kita harus peduli. Itu perjuangan semua. Karena sifatnya kita maunya sendiri, maunya ya senang buat diri sendiri. Belum kalau kita berbalik kepada berjuang di dalam iman, berjuang dalam hidup dalam kasih, berjuang untuk setia mengiring Yesus, melayani Dia, beribadah dengan sepenuh hati. Dan saya kasih kabar baik, kita semua adalah para pejuang itu dalam kehidupan. Perjuangan kita diuji ketika masa yang sulit datang, ketika keputusasaan datang, ketika persoalan merintangi kita, dan itu jauh lebih besar dari apa yang kita mampu. Tapi dalam Yosua 23 ayat 3,
Di situ dikatakan, ketika Yosua sudah tua dan dia sudah selesai dalam memimpin, dia kasih kumpulin semua bangsa Israel dan dia kasih tahu perkataan ini. Mari kita lihat Yosua pasal 23 ayat 3. Di situ dikatakan, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang telah berperang bagi kamu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kata berperang di situ adalah berjuang. Ternyata Yosua mengucapkan ini karena dia mendengar sebelumnya pemimpin yang terdahulu sudah mengucapkan ini, yaitu Musa. Di kitab Ulangan 1 ayat 30, kitab Ulangan 1 ayat 30, mari kita baca sama-sama, 2, 3, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Lihat, Musa berkata juga sama. Nah, kata berperang di sini diterjemahkan adalah berjuang. Karena kata berperang dalam bahasa aslinya adalah lakham, yang artinya bergumul, berperang, berjuang. Jadi dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ditulisnya berjuang. Di sini dikatakan bahwa perjuangan bangsa Israel membebaskan dirinya dari perbudakan di Mesir, keluar dari Mesir, melewati padang gurun, lalu masuk sampai ke tanah yang dijanjikan. Musa mengatakan bahwa kita semua berjuang, tapi perhatikan, perjuangan kita ini bukan kita sendiri, tetapi ada Tuhan yang berjuang dengan kita dan untuk kita. Bukannya kita sendiri yang menjalani kehidupan ini, tapi ada Tuhan yang menyertai dan Dia berjuang bagi kita. Yang mengerti katakan amin. Dalam bahasa Alkitab terjemahan baru, berperang bagi kamu. Nah, konteksnya peperangan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita menemui medan peperangan yang kita harus jalani dan kita harus berjuang di dalamnya. Kabar baik buat kita bahwa kita tidak sendiri, tapi kita disertai oleh Tuhan. Kita tidak sendiri karena Tuhan berjuang bagi kita, dengan kita. Kalau saya sangat senang mendengar pernyataan dari Yosua, dari Musa, dan hari ini kita akan belajar dari kisah seorang perempuan Sunem. Kisah di mana dia berjuang, tapi dia nggak sendiri berjuangnya. Berjuang di jalannya Tuhan. Yuk kita buka sama-sama 2 Raja-Raja 8. 2 Raja-Raja 8. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mari kita akan baca. Bapak Ibu Saudara yang genap, saya yang ganjil. Demikianlah firman Tuhan. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Ya,
Dan setelah lewat 7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. 4. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan dan anaknya dihidupkan itu datang mengadu perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." 6. Amin. Jadi perempuan Sunem ini sebelumnya Elisa membangkitkan anaknya dari mati. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Ternyata Elisa membawa arahan Tuhan atas kehidupan perempuan ini. Perempuan ini lagi hidup damai, lagi hidup kelimpahan, lagi hidup tenang, lagi hidup nyaman. Tiba-tiba datang berita kepadanya, yaitu dia harus pergi meninggalkan negerinya dan menetap di mana saja. 7 tahun. Karena Tuhan akan mendatangkan kelaparan, yaitu penghukuman atas bangsa Israel. Bangsa Israel pada waktu itu, rajanya adalah Yoram. Yoram itu jahat di mata Tuhan. Yoram itu enggak mencari Tuhan, tidak beribadah, tidak seperti Daud. Tetapi Tuhan mau meluputkan dan melalukan perempuan Sunem ini dari kelaparan tersebut. Jadi dia diberikan perintah untuk pergi. Di sini saja perempuan itu sudah berjuang untuk taat kepada arahan dan tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Padahal dia lagi enggak melakukan yang jahat, dia tidak seperti kebanyakan yang lain. Sehingga dia dikasih tahu dan dia pergi. Waktu dia pergi, selesai dia pergi, itu 7 tahun bukan waktu yang sebentar, 7 tahun waktu yang panjang, waktu yang lama. Dan di negeri asing sebagai pendatang, dia harus beradaptasi. Beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan dan budaya orang lain, itu enggak gampang. Sama seperti kita masuk new normal. Repot. Kemana-mana pakai masker, repot. Kemana-mana dicek suhu, kemana-mana harus ikutin aturan, repot. Dan itu waktunya panjang, 7 tahun. Lalu dia harus meninggalkan hartanya, tanahnya, ladangnya, dia pergi ke sana. Dia mengikuti tuntunan dalam ketaatannya kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika dia pulang, dia ke rumahnya, ke ladangnya, ternyata udah ada penguasa lain di situ yang menguasai. Jadi dia nggak bisa ambil seenaknya, dia harus ke mahkamah, dia harus ke pengadilan, yang tertinggi adalah raja. Jadi dia datang ke raja untuk mengadukan persoalannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ketahuilah ada tuntunan dan arahan Tuhan yang membuat kita keluar dari tempat yang nyaman. Tapi Tuhan sedang mendidik, sedang mengajar, sedang membawa kita dalam pengenalan akan Dia. Dia melepaskan rumahnya yang enak, nyaman. Dia melepaskan ladangnya yang memberikan penghasilan. Sedangkan di tempat luar, dia hanya seorang pendatang, orang asing. Jadi cuma sementara tinggal di situ. Tapi pasti semua kenikmatan dan apa yang bisa dilakukan di rumah dan di ladangnya itu dia nggak dapat di tempat yang asing itu. Jadi kadang-kadang kita dibawa Tuhan keluar dari tempat kita yang nyaman dengan tujuan, dengan maksud. Tapi kemudian setelah 7 tahun dia balik lagi, karena memang arahannya seperti itu,
Jadi dia kembali ke tempatnya. Waktu dia kembali ke tempatnya, sudah ada yang nguasain di tempat itu. Padahal ini Tuhan yang nyuruh. Kok Tuhan yang nyuruh? Ada masalah. Kok yang Tuhan yang nyuruh masih juga harus berjuang mendapatkan apa yang menjadi miliknya. Karena milik yang kepunyaan dia sekarang udah dikuasai oleh orang lain. Dan sama seperti tanah. Ada banyak tanah punya sertifikat kepemilikan. Tapi ada tanah juga yang ternyata ada dikuasai oleh orang-orang yang lain sehingga pemiliknya nggak bisa pakai tuh tanah karena masih terikat dengan hukum karena ada kuasa yang menguasai di tempat itu. Jadi harus pergi ke pengadilan, dia harus berjuang. Tapi ketahui ini, ternyata perjuangan perempuan ini bukan sendiri. Dia tinggal sendiri, dia sangka dia sendiri yang berjuang. Waktu dia datang menghadap raja, ternyata Tuhan sudah tempatkan Gehasi di depan raja. Gehasi adalah bujangnya dari Elisa. Raja sedang bertanya-tanya kepada Gehasi. Apa yang dia tanya? Ceritain dong perbuatan Elisa yang besar. Cerita, perbuatan Elisa yang besar banyak Bapak Ibu. Di Alkitab kita diceritakan Elisa itu waktu ngelihat Elia naik ke surga, dia robek jubahnya, dia ambil jubahnya Elia, lalu dia gulung-gulung, lalu dia pukul sungai Yordan dengan gulungan jubahnya yang dia pegang itu, lalu sungai itu terbagi dua. Dan dia berjalan di tengah-tengah sungai itu. Nah, itu perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan Elisa. Bukan cuman itu, dia juga menyembuhkan air di Yeriko. Banyak orang yang mengadukan bahwa airnya bagus, tapi banyak orang keguguran di sini. Akhirnya dia menyembuhkan air itu. Tahu lagi ceritanya, waktu dia lewat di Betel, ada anak-anak yang melihat fisik dari Elisa. Dan anak-anak itu mengejek, mencemooh. Lalu Elisa marah dan dikutuk tuh anak-anak. Tiba-tiba keluar beruang dan semua anak-anak itu mati karena menghina Nabi. Terusnya Elisa ditanya sama raja, apa yang harus dilakukan? Raja dalam keadaan terjepit, raja dalam keadaan terhimpit. Dia bilang, jangan takut, besok gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba air akan memenuhi tempatmu dan musuh akan dikalahkan dengan seketika. Tiba-tiba air datang dan musuh dikalahkan seketika. Dan kisah yang ini yang sering kita dengar, minyak seorang janda dari yang satu buli menjadi berapa tempayan, berapa tempat, banyak. Jadi waktu Gehasi cerita tentang semua perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya Elisa, raja dengerin terus apalagi, tiba-tiba sampai kepada, oh ini, ada seorang perempuan Sunem, dia nggak punya anak, dia mandul, suaminya udah tua, tapi Elisa bernubuat, tahun depan kamu akan beroleh keturunan. Dan benar tuanku, dia beroleh keturunan. Kok bisa? Bisa, bukan cuma itu. Anaknya tumbuh besar dan tiba-tiba sakit dan mati. Lalu Elisa datang dan membangkitkan anak itu. Dan anak itu hidup kembali. Lagi cerita di titik itu, tiba-tiba perempuan dan anaknya itu datang menghadap raja. Kaget gak? Wow, itu pengaturan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu skenario-nya Tuhan. Dia menjadi saksi hidup di situ yang tidak bisa terbantahkan tentang kuasanya Tuhan. Saudara, Tuhan yang mengatur waktunya. Ada waktu yang sukar 7 tahun. Ada waktu kelepasan.
Tapi ada waktu Tuhan yang membela, Tuhan yang membereskan segala perkara yang kita susah nih bakalnya. Waduh, ini gimana cara menyelesaikan? Ternyata Tuhan udah atur, ada Gehazi di situ. Tiba-tiba Tuhan yang jamah hati raja. Kenapa raja? Kan raja banyak tugasnya. Kenapa dia mau dengerin cerita-cerita tentang perbuatan yang besar yang dilakukan Elisa? Loh, kok bisa? Gitu. Dan ternyata Tuhan yang mengatur semua itu. Dan pada waktu yang bersamaan tiba-tiba perempuan itu dan anaknya hadir di situ. Wah, kalau kita mencermati cerita ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat bahwa perjuangan perempuan ini bukan hanya dia yang berjuang, tapi Tuhan berjuang bagi dia. Yang mengerti katakan amin. Saudara, ini kita harus tarik sampai ke dalam hati kita, bahwa kita tidak sendiri, tapi Tuhan berjuang bagiku. Dan perjuangan yang Tuhan lakukan untuk kebaikanku, perjuangan yang Tuhan kerjakan bagiku, untuk kesejahteraanku, untuk keselamatanku, untuk kebahagiaanku. Yang mengerti katakan amin. Saudara, di ayat yang ke-6, ketika perempuan itu datang dan Gehazi kasih tahu ini dia, yang dilakukan oleh raja adalah raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan. Raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan kronologisnya. Bagaimana dia sampai memiliki anak oleh perkataan nubuatan yang diucapkan oleh Elisa. Bagaimana waktu anaknya meninggal dan Elisa membangkitkan dia kembali. Kemudian, ada kata kemudiannya yang menarik. Di ayat yang ke-6 itu dikatakan kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Wow, itu luar biasa. Dia mengadukan rumahnya, ladangnya yang sekarang dikuasai oleh orang, tapi ketika dia menceritakan perbuatan-perbuatan Elisa, perbuatan-perbuatan Tuhan dalam dirinya, apa yang terjadi? Lalu raja memerintahkan pegawai istana untuk menyertai dia. Untuk ngapain? Mengembalikan semua miliknya. Wow. Mengembalikan semua miliknya. Lalu apa lagi? Dan segala hasil ladang sejak ia meninggalkan negeri itu sampai sekarang. Bukan mengembalikan semua miliknya, tapi hasil ladangnya juga dikasih kepada perempuan itu. Wah, itu menarik, saudara. Kata kemudian itu, ketika raja memerintahkannya. Nah, apa yang kita pelajari ketika kita membaca kisah perempuan Sunem ini? Kita mempelajari kisah ini bahwa perempuan Sunem ini yang kasih kepada Tuhan, menaruh hormat kepada hambanya, dan dengan murah hati melayani, mendapatkan arahan dan tuntunan Tuhan untuk dilalukan dari penghukuman bangsa Israel. Sama dengan kita. Alkitab berkata kepada Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan kepada kita bagi orang-orang yang mengasihinya,
Berapa banyak orang yang mengasihi di tempat ini, bisa lambaikan tangan? Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikannya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, lalu kita menghormati hamba-hamba Tuhan, perkara-perkara yang Tuhan taruh di dalam orang-orang, dan kita melayani dengan sungguh-sungguh, maka akan ada arahan dan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, wanita ini taat walaupun harus meninggalkan kenyamanannya, masuk pada masa yang sukar karena harus ada penyesuaian. Yang ketiga, kita belajari memahami waktunya Tuhan, bahwa Tuhan punya waktu dalam segala sesuatu. Kemudian pengaturan Tuhan yang ajaib, dan Allah berjuang bagi kita. Yang menarik kemudian, ternyata perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu ada sangkut pautnya dengan masalah-masalah di hari yang ini, di hari sekarang. Saya ulang, perbuatan-perbuatan Tuhan di masa yang lalu ada korelasinya dengan hal-hal yang sekarang. Yang lalu kita dikasih permasalahan, pergumulan, dan kita menang bersama dengan Tuhan, berjuang dan menang bersama dengan Tuhan. Itu adalah memperbesar kapasitas kita untuk kita berjuang dan menang di masa yang sekarang. Yang mengerti katakan amin. Karena waktu kita menghadapi masalah dan pergumulan di masa-masa yang lalu, kita praktekkan iman, kita praktekkan kasih, kita praktekkan kebenaran. Waktu kita melakukan itu dan kita keluar dari masalah itu, waktu kita sekarang dan kita menghadapi masalah yang baru, kapasitas iman kita sudah diperbesar. Sehingga kita mampu menanggungnya, sehingga kita bisa menghadapinya. Dan saya pikir, kenapa tiba-tiba anak itu sehat, ikut papahnya bekerja, tiba-tiba sakit kepalanya, lalu jatuh dan papahnya bilang, bawa dia ke mamahnya pangku dia. Dan tiba-tiba anak itu mati. Waktu anak itu mati, perempuan Sunam ini bilang, wah kan ini Tuhan yang ngasih, kok mati? Kan ini Tuhan yang memberi, kok sekarang diambil? Lalu dia angkat, dia taruh ke tempat di mana Elisa biasa datang dan tidur di situ, ditaruh di situ, dan dia sendiri datang kepada Elisa. Waktu dia datang kepada Elisa, bujangnya Gehazi tanya, selamatkah suamimu? Selamatkah anakmu? Selamatkah engkau? Dia jawab, selamat. Padahal anaknya mati. Tapi perempuan itu lantas memegang kaki Elisa dan menangis. Dia bilang, jangan bohongin aku dong. Kan itu kamu yang suruh. Dia sekarang mati. Singkat cerita, Elisa menghidupkannya. Saya pikir itu berhenti ceritanya di situ. Ternyata kemenangan di area itu membuat dia bisa menang di area yang berikutnya. Ketika dia kehilangan hartanya, ketika dia kehilangan rumahnya, ladangnya, dan haknya untuk tinggal dan menguasai tempat itu, dia kehilangan semuanya. Saya pikir dia udah gak dapat lagi nih kesempatan yang kedua. Tidak, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Jadi perbuatan Tuhan yang di masa lalu dalam hidup kita menolong kita dalam permasalahan, memperbesar kapasitas iman kita sehingga kita bisa menanggung kesukaran dan masalah pada masa-masa yang sekarang. Nah, yang berikutnya yang di sini yang menarik, sebelum kata di ayat 6 tadi, sebelum muncul kata kemudian, di situ ada raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan kejadiannya gimana. Dan saya mau menarik ini, bercerita untuk orang lain, bercerita untuk diri sendiri tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Ini rahasianya. Jadi ternyata dengan bercerita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan kepada orang lain,
atau kepada diri sendiri, itu kita sedang ngapain? Apa yang sedang kita lakukan? Kita sedang membawa kabar baik. Yang mengerti katakan amin. Waktu kita bercerita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, kita lagi bawa kabar baik. Dan kabar baik ujungnya keselamatan. Kabar baik ujungnya pengenalan akan Allah. Kabar baik ujungnya hidup diubahkan. Jadi kita udah terlalu banyak di kabar-kabar yang negatif, kabar-kabar yang membuat patah semangat, takut, khawatir, cemas, depresi. Tapi penting di sini saya menggarisbawahi bahwa perempuan itu menceritakan perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Dia sedang ngapain? Dia sedang menceritakan kabar baik. Penting bagi kita, ceritakan kabar baik. Kalau belum bisa ke orang lain, ceritakan kepada diri kita sendiri. Kabar baik tentang pertolongan Tuhan. Tentang kesembuhan yang kita terima. Tentang pekerjaan yang kita dapat. Tentang rumah tangga yang Tuhan berkati. Tentang keselamatan dan anak-anak yang dikaruniakan. Ceritakan kabar baik pada diri kita. Karena dalam kabar baik ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Dalam kabar baik ada pertolongan. Dalam kabar baik ada kesempatan kedua, ada kesempatan ketiga, ada kesempatan keempat, ada kesempatan yang berikutnya yang Tuhan akan bawa ke dalam kehidupan kita. Ceritakan kabar baik. Bapak Ibu Saudara, orang yang paling sering berbicara kepada kita adalah diri kita sendiri. Sebawel-bawelnya orang, menurut penelitian, 20.000 kata itu udah paling banyak sehari. Itu orang udah cerewet banget tuh. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, menurut penelitian, bahwa kita berbicara kepada diri kita sendiri adalah 60.000 kata. Kita ngomong. Mungkin dari tempat ini juga ada yang bicara nih. Jadi, habis ini mau makan apa ya? Mau belanja apa? Masak apa? Mau ngerjain apa? Lagi sambil mendengarkan seperti ini, bisa langsung pembicaraan di dalam itu berbeda. Kok lama banget ya pendeta ini ngomongnya? Kok belum selesai juga ya? Atau dia ngomong kemana sih? Nggak ngerti nih. Lihat ya, ada banyak pembicaraan yang keluar. 60.000 kali loh. Tapi perkataan diri di dalam kita, dalam pikiran, di dalam hati kita, itu mengarahkan kemana? Mengarahkan kita kepada hal-hal yang positif atau mengarahkan pada hal-hal yang negatif? Kalau hal-hal yang negatif, aduh cepetan deh, pulang nih, masih ada urusan yang lain. Kan udah ibadah, bentar lagi sembahan, pengumuman, dah, bye, pulang, gitu. Atau positif, apa yang Tuhan mau sampaikan? Aku mesti terima sesuatu nih, aku mesti menerima penghiburan, aku mesti terima arahan, aku mesti tuntunan. Itu ke arah mana? Dua. Pembicaraan di dalam diri kita, terhadap diri kita, terhadap masalah yang sedang kita hadapi, terhadap usaha yang kita lagi jalani. Baru mulai usaha, tiba-tiba ekonomi berubah, tiba-tiba peraturan pemerintah berubah, dan kita lihat, aduh, kalau begini usaha nggak cuan nih, nggak untung nih, aduh, ini gimana nih nanti? Terus ngomong. Tapi di dalam pembicaraan itu, apa yang kita ngomong? Apa kita membawa kabar baik, atau kita membawa kabar buruk? Perhatikan baik-baik. Di Yosua 2 ayat 8 sampai 10. Yosua 2 ayat 8 sampai 10. Saya akan bacakan. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh
dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ayat ke-10 dikatakan, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ini adalah perkataan seorang perempuan yang ada di Yeriko. Dia ngomong sama dua pengintai. Waktu dia ngomong sama dua pengintai ini, karena masuk ke rumahnya Rahab, ke rumahnya perempuan sundal ini, masuk ke dalam rumahnya, dan dia sembunyikan, tapi kemudian dia bicara kepada dua pengintai ini, aku tahu, kamu nih kan yang kita baca tadi, dia ngomong, karena kami udah dengar bahwa laut Tebrau dibelah sama Tuhan, bahwa raja-raja dikalahkan, bahwa negeri ini sendiri akan diserahkan untuk dimusnahkan. Bapak Ibu Saudara, saya kasih tahu ini. Ternyata perempuan ini bukan perempuan sembarangan. Perempuan ini yang menyimpan perbuatan-perbuatan Allah Israel di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Dia ingat dan dia puter ulang terus tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Sampai dia ngomong sama orang pun isinya keluarnya itu. Padahal itu merupakan kabar buruk bagi seluruh orang yang ada di Yeriko. Tapi buat dia itu kabar baik. Karena kalau kita baca ayat yang seterusnya, dia mohon gini, aku telah berlaku ramah sama kamu. Ingat ya, supaya aku jangan ditumpas bersama-sama dengan bangsa ini. Saudaraku perempuan, saudaraku laki-laki, ayahku, ibuku, tolong selamatkan nyawa kami. Dan dua pengintai itu bilang, oke. Ini tandanya, nyawa kami sendiri jaminannya. Bapak Ibu Saudara, dengar ya, ternyata orang yang cerita tentang perbuatan Tuhan terhadap dirinya sendiri, tiba-tiba dia mengharapkan kebaikan Tuhan, mengharapkan keajaiban, mengharapkan kuasa Tuhan bekerja juga di dalam kehidupannya. Bahkan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seisi keluarganya. Saudara, saya mau kasih tahu ya, Rahab ini dan keluarganya adalah bangsa yang ditentukan untuk ditumpas sama bangsa Israel. Tidak memiliki ikatan apa-apa dengan Allah Israel. Bangsa ini, dia dan seluruhnya itu tidak mendapat bagian dalam janji yang mulia, yang agung, yang besar atas keselamatan bangsa Israel. Tapi yang terjadi, dia diselamatkan. Yang terjadi, dia diluputkan dari segala hal yang buruk. Kenapa? Karena dia punya kabar baik buat dirinya. Kabar baik buat dirinya. Bahwa Allah yang melakukan perkara-perkara itu. Allah yang akan melakukannya juga bagiku. Karena Allah yang menolong. Allah juga yang menyelamatkan aku. Saudara, dia sampai kepada titik itu. Di dalam hatinya punya hasrat yang kuat. Bahwa pertolonganku datang dari Tuhan. Bahwa keselamatanku dari Allah yang aku percaya. Padahal dia diam-diam loh. Karena kalau dia berani deklarasi, dia pengkhianat negerinya. Wow. Tapi dia selamat seisi dan keluarganya. Itu karena dia bawa kabar baik buat dirinya. Bicara sama diri kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Sehingga timbul pengharapan yang kuat di dalam diri kita. Kalau kita sedang bercerita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, yang kedua adalah
kita sedang membangun pengharapan dan iman kita di dalam Tuhan. Membangun pengharapan dan iman kita di dalam Tuhan. Ketika kita menceritakan perbuatan-perbuatan yang baik yang Tuhan kerjakan, kita sedang membangun iman. Kita sedang membangun pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, biasanya orang memang dalam masa yang sukar, masa yang susah, itu ujian itu datang. Dan tiba-tiba dia keluar sebagai pejuang dan berjuang untuk kehidupannya. Kita lihat Lukas 15. Lukas 15 ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Anak bungsu ini sedang berkata-kata kepada dirinya sendiri. Karena dia menyadari keadaannya. Waktu dia berkata-kata tentang dirinya sendiri, dia membawa kabar baik buat dirinya sendiri. Bahwa Bapak punya berlimpah-limpah. Aku akan kembali untuk beroleh pengampunan, untuk beroleh jalan keluar dari kesukaran dan kesulitan yang sedang dihadapi. Dia bawa kabar baik buat dirinya. Saudara, dalam pembicaraan kita terhadap diri kita sendiri, ketika kabar baik yang kita dengar, di situ dilanjutkan, kemudian anak bungsu ini bertindak. Karena perhatikan ini, apa yang kita pikirkan di alam bawah sadar kita, yang keluar secara tiba-tiba itu, yang keluar dalam hati kita secara tiba-tiba itu, ya kan, itu akan menentukan tindakan kita. Dan tindakan kita yang terus berulang, itu akan menjadi kebiasaan kita. Dan kalau kebiasaan itu terus, itu akan menjadi karakternya kita. Tapi kalau karakter kita udah dibentuk, itu akan menjadi masa depannya kita. Jadi ternyata anak yang hilang ini, anak bungsu ini, dia bawa kabar baik buat dirinya. Kabar baik buat dirinya bahwa ada Bapa yang penuh kasih, bahwa ada Bapa yang punya berlimpah-limpah. Waktu dia dengar itu, timbul pengharapan di dalam dirinya, timbul iman di dalam dirinya, sehingga dia bangkit, berdiri, dan dia melangkah dan kembali untuk memperjuangkan. Dan itu bukan perjuangannya dia sendiri. Ternyata kita tahu Bapaknya sudah menunggu. Bapaknya siap untuk menerima dia kembali. Bapaknya berlari menghampiri dia dan menerimanya. Jadi ketika kita membawa kabar baik, menceritakan perbuatan Tuhan, itu yang terjadi adalah kita sedang bawa kabar baik dalam diri kita. Kabar baik lalu ujungnya keselamatan, lalu ujungnya pertolongan, lalu ujungnya adalah kemenangan. Kalau kita bawa kabar baik, kita membangun pengharapan, membangun iman. Dan masa-masa yang sukar ini, perkataan yang seperti apa yang sedang kita bicarakan di dalam diri kita. Mari kita ubah. Mari kita ubah biar kita memperkatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dalam kitab Petrus dikatakan, kalau umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Untuk ngapain? Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar yang telah memindahkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib.
Lihat kata-kata ini, dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dimulai dari mana? Kamu udah dipilih. Kamu imam-imamnya Allah. Kamu bangsa yang kudus. Kamu kepunyaan Allah. Punya maksud yang Allah desain untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ngapain? Pindahin kamu dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Jadi kalau ada kesukaran, ada kegelapan, jangan takut. Tuhan berjuang bagi kita untuk memindahkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Yang mengerti katakan amin. Saya undang semua bangkit berdiri. Sudah selesai. Kalau berbicara tentang berjuang di alam ini, Tuhan udah sediakan contoh makhluk yang berjuang luar biasa, yaitu ikan salmon. Banyak ini menjadi inspirasi, dan saya ingin menceritakan perjuangan ikan salmon dalam dia melangsungkan hidupnya, bertelur, dan menghasilkan generasi-generasi yang berikutnya. Bukan saja harganya yang mahal dan dagingnya yang enak, tapi perjuangannya yang luar biasa. Ikan ini hidup di samudra yang dingin, di Amerika Utara atau Eropa Utara. Dia menghadapi musim bertelur, dan yang menarik, mereka harus mendekati pantai atau sungai, mencari sungai. Tapi bukan sungai yang sembarangan. Sungai di mana dulu mereka pernah ditetaskan di sana. Dan istimewanya, ikan-ikan ini mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi muara sungai asal muasal dirinya dengan daya penciuman yang dengan kepekaan yang tinggi. Tapi ceritanya belum berhenti. Setelah dia menemukan sungai itu, ikan tersebut harus berjuang untuk sampai ke hulu. Tapi untuk sampai ke hulu, itu dia harus melewati terjun-terjun atau riam-riam. Ada yang 1 meter jaraknya, ada yang 0,5 meter jaraknya. Jadi dia harus lompat. Dan dia harus lompat, di situ juga ada karang-karang, batu-batu karang yang tajam, dia harus lewati di tempat itu. Dan menurut penelitian, ada jenis-jenis tertentu ikan ini harus berenang 1.400 kilo. Bahkan ada lagi kalau yang hulunya itu di pegunungan, dia harus berenang 2.100 kilometer. Jadi kalau dia melompat 1 meter, dia harus lompat 2.000 kali. Kalau 0,5 meter, dia harus lompat 4.000 kali. Dan dia punya kemampuan karena sering lompat 3,6 kilo, 3,6 meter sekali lompat untuk mendekati hulu. Tapi di dekat hulu, seperti yang di channel nasional, itu ada beruang yang sedang menunggu ketika itu ikan lompat itu ditangkap atau dimakan. Dan di atas ada burung elang yang sedang keliling, yang siap untuk menerkam juga. Tapi ikan itu harus waspada, harus benar-benar prima untuk bisa terus sampai kepada tujuannya. Dia berjuang sekuat tenaga. Dia berjuang
dalam kesukaran dan penuh resiko. Bukan asal jadi, bukan main-main, bukan setengah hati. Dia nggak cari gampang, dia nggak santai, dia nggak berlambat-lambat. Tapi dengan sekuat tenaga, mengatasi hambatan demi hambatan. Untuk dia berjuang, supaya pada akhirnya dia dapat memperoleh keberlangsungan hidup. Dia bertelur dan ada generasi yang berikut yang menjadi penerusnya. Bapak, Ibu, Saudara, para pejuang, perjalanan kita masih panjang. Ada perjuangan lagi di depan kita. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Karena Tuhan berjuang bersama kita. Tuhan ada bersama-sama kita untuk mendatangkan kebaikan kepada kita kalau kita mengasihi Dia. Jangan menjadi lemah dan putus asa. Jangan marah, jangan ngomel. Tapi bawalah kabar baik dalam diri kita. Ceritakan perbuatan Tuhan yang hebat atas hidup kita. Ceritakan kemegahannya. Ceritakan kemampuannya. Sehingga mukjizat, keajaiban, kuasa Tuhan mengambil alih hidup kita. Dan kita akan penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Yang mau, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah kebaikan-Mu Tuhan turun atas kami. Biar kami terus mengingat pekerjaan-Mu, perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Tuhan, dan biarlah kabar baik masuk di dalam diri kami. Sehingga kami dapat teguh dalam iman. Sehingga kami dapat berpengharapan. Sehingga kami dapat melihat pertolongan, keselamatan, mukjizat, keajaiban, dan kuasa Tuhan terjadi. Dan permasalahan yang kami hadapi adalah persoalan yang biasa, yang tidak melebihi kemampuan kami. Karena saat kami dicobai, Engkau setia Tuhan. Engkau ada bersama-sama kami untuk memberikan jalan keluarnya. Dan kami nantikan ya Tuhan, saat Engkau berperkara, saat penentuan waktu-Mu ya Tuhan, terjadi kelepasan, terjadi kesembuhan, terjadi terobosan, terjadi kelimpahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, hari ini Tuhan, hari perkenanan-Mu, hari ini Tuhan, hari keselamatan itu, hari ini Tuhan, hari pertolongan itu. Dan kami terima di dalam nama Yesus. Semua yang menerima sama-sama katakan amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya saya bisa menyapa Anda kembali pada minggu ini. Berikut, saya akan menyampaikan pengumuman seputar Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali pada pukul 7.30 pagi dan 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pagi diadakan pukul 5:30 pagi setiap hari. Bagi saudara yang ingin mengikuti doa pagi, dapat menghubungi Ibu Meiske. Link Zoom akan dibagikan di grup WhatsApp gereja. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptis selam diadakan pada minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Saudari Lia. Bagi saudara yang sudah melakukan baptis selam, diwajibkan untuk mengikuti SOM. Untuk info pendaftaran dan jadwal SOM, dapat menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung pada jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday and God bless you.
ada pada pagi hari ini. Kami undang saudara boleh bangkit berdiri. Yang percaya bahwa pagi hari ini Tuhan memberkati setiap kita. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang. Mari bersama katakan, ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teduh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Diberkatilah keluargamu, anak, menantu, cucumu. Diberkatilah ladangmu, diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah adonanmu, diberkati keluar masukmu. Dan kau akan diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Jika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka semua janji firman ini menjadi bagianmu. Angkat kedua belah tanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.